Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adrian, NIM 222020041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari meresum saya untuk menuntaskan ujian akhir semester pelajaran fikih Islam. Baiklah, yang pertama, dasar-dasar pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya terkandung hikmah di dalamnya. Menurut jumhur ulama, bahwa perkawinan atau nikah itu hukumnya sunnah. Menurut Daud ahli zahir, hukumnya wajib bagi yang kuasa dan mampu. Pelaksanaan dalam pernikahan. Calon suami atau istri meminang. Rukun dan syarat nikah. Sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun nikah ialah signat atau akad, wali dan 2 saksi, adanya calon suami, calon istri serta mahar mas kawin. Walimah itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat antara mendapatkan kegembiraan telah melangsungkan perkawinan dengan mengadakan acara jamuan atas pesta perkawinan. Kehidupan berkeluarga. Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi masyarakat terkecil untuk membentuk insan yang sehat, kuat, sejahtera, dan bahagia. Kewajiban istri terhadap suami. Taat dan patuh terhadap suami. Istri menjaga nama baik suami. Tidak memasuki seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami. Sebab-sebab putusnya pernikahan, kematian, khusus. Faraid atau kewarisan. Pengertian faraid ialah bentuk jamak dari faridoh, artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syarok adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Sebab-sebab waris mewarisi. Yang pertama, perkawinan, perdebatan, hubungan Islam. Sebab-sebab tidak mendapat warisan, perbudakan, pembunuhan, berlainan agama. Rukun dan syarat waris mewarisi. Rukun waris mewarisi yang pertama, maurus tirkah, mewaris waris. Syarat waris mewarisi, matinya mewaris, hidupnya waris, tidak adanya penghalang mewarisi. Zakat mal terdapat 2 hal, yaitu yang harus dipenuhi, yaitu nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang diberikan, sementara zakat dan sedekah menjadi ibadah yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki untuk orang lain. Syarat kekayaan wajib zakat, memiliki hak penuh, berkembang, cukup nisab. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Hibah adalah memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. Dasar-dasar hukum hibah. Islam mensyariatkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia, sebagaimana Allah bersabda. Artinya dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, saling memberi maka kamu akan saling mencintai. Rukun hibah, ada 3 rukun hibah, yaitu adanya penghibah, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan, adanya orang yang menerima hibah, yaitu setiap orang. Yang ketiga, adanya barang yang dihibahkan. Wakaf berarti menahan. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan. Dasar-dasar hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai dengan jenis amalnya, maka berwakaf bukan sekadar berderma atau sedekah. Tetapi lebih besar pahala dan manfaat terhadap orang lain. Rukun wakaf, ada 8 rukun wakaf. Ada beberapa rukun wakaf. Yang pertama, ada orang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, ada
penerima wakaf. Saum menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Syarat-syarat wajib bersaum: Islam, balik dan berakal, suci dari haid dan nifas. Rukun saum: niat dan mengingatkan segala yang membatalkan saum. Ibadah saum memiliki faidah yang banyak, antaranya ibadah saum merupakan salah satu ketaatan yang sangat agung. Ibadah saum makna sabar dengan ketiga jenis sekaligus. Orang yang melaksanakan saum dapat merasakan sulitnya lapar sehingga ia dapat mengingat nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus atas dirinya, dan ia pun dapat mengingat saudara-saudaranya yang merasakan kelaparan terus-menerus. Pada saum terdapat faedah kesehatan. Haji adalah menuju ke sesuatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Haji merupakan hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yaitu Islam dan berakal, balik dan mereka, sehat dan mampu. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram: tawaf, sa'i, dan wukuf. Mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf kudum ihram, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, tahallul awal. Larangan ibadah haji. Yang dimaksud larangan haji adalah saat berihram, antara lain menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki, menggunakan menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian kecuali sebelum memakai ihram. Pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3, yaitu haji tamatu, haji ifrad, dan haji qiron. Umroh, hukum umroh dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan wajib, terutama bagi mereka yang diwajibkan haji. Hikmah, ada banyak hikmah, yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, menumbuhkan semangat berkorban, sebab haji dan umroh butuh banyak pengorbanan, salah satunya pengorbanan harta. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.